Selamat sore, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Tentunya kami mendoakan kiranya Bapak Ibu beserta keluarga dalam kondisi sehat. Dan kita kembali dalam ibadah online Pok Tomang, khususnya dalam memperingati Minggu Prapaskah kelima, yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Tommy Dixon Raga dengan tema godaan dan tantangan. Dan untuk memulai ibadah ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Gita Bakti 164 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Habiskan ibadah kita pada hari ini dalam Gereja Pok Tomang, Minggu 21 Maret 2021. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Juru Selamat kita, dan di dalam Roh Kudus. Allah Bapa dan Roh menyertai kita semua dalam ibadah dari awal hingga akhir. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengar nats pembimbing yang terambil dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan untuk meresponi nats pembimbing, marilah kita menyanyikan lagu dari Kinun Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan, Surya hidupku. Yang
Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Sudah barang tentu dalam 1 minggu ini begitu banyak perilaku, tindak tanduk dan tutur kata kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu sebelum kita masuk untuk menikmati sabda kebenaran firman Tuhan, saya secara pribadi mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Namun sebelumnya, mari dengar baik nas pengakuan dosa yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Saat malam Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh dikumpulkan kembali Tuhan dalam ibadah online, secara khusus dalam mengikuti Minggu Prapaskah kelima. Kami ucap syukur Tuhan buat kesehatan, buat apapun yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami tahu Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami selayaknya seperti kitab terbuka Tuhan, yang tidak ada satupun Tuhan yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh untuk menikmati sabda kebenaran firman Tuhan, kami mau datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, mengaku dosa Tuhan dan kesalahan kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan mengampuni dosa kami dan menyucikan kami. Sehingga kami boleh layak Tuhan, dilayakkan oleh-Mu Tuhan untuk masuk menikmati sabda kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau ajarkan kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan kami boleh dibentuk terus Tuhan serupa dengan Kristus. Dan kiranya Tuhan kami juga boleh mengambil komitmen untuk terus Tuhan taat ke dalam firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Allah kami adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak mau dirinya dipermainkan. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan, janganlah kau sesat sebab Allah tidak berkenan dirinya dipermainkan. Kiranya Tuhan Kau betul-betul Tuhan mengajarkan kami untuk boleh terus Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dan jika sebentar juga kami akan menikmati sabda kebenaran firman, Tuhan juga boleh berkati kami, Tuhan boleh siapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu, untuk meresponi pengakuan dosa kita, mari kita akan menaikkan dari Kidung Jemaat 158, Ku Ingin Menghayati. Semua
Bapak Ibu, setelah kita mengaku dosa kita, mari dengar baik berita anugerah Allah yang terambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Dan marilah setiap kita yang sudah menerima pengampunan dan berita anugerah Allah, kita menyambut dengan pujian Kinun Jemaat 160, Sang Anak Domba yang Kudus. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari boleh bangkit berdiri dan kita akan mendengar petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tiba saatnya kita akan menikmati sabda kebenaran firman. Namun sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita naikkan pujian Bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
melimpah bagiku. Kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita membaca, mendengarkan, merenungkan, mempercayai dan melakukannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Kau memberi hikmat bagi kami, karena Roh Kudus-Mu yang telah diam dalam hati kami adalah sumber hikmat. Sehingga pikiran, telinga rohani dan jasmani kami mendengarkan dengan benar, terutama hati kami percaya, karena menerimanya serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami berbahagia dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan godaan dan tantangan? Biasanya kedua hal ini ada di dalam kondisi tertentu. Ya, kondisi yang masif dan kondisi yang benar-benar berbeda dengan kondisi normal. Memang kalau dilihat dari kata ini, godaan dan tantangan ini, godaan lebih cenderung kepada cobaan. Tapi ada juga tantangan yang merupakan tantangan untuk negatif. Dan ini cenderung mencobai atau menggoda. Ya, tetapi kalau tantangan yang positif ini biasanya berhubungan dengan ujian untuk mencapai sesuatu yang lebih. Namun kita akan membahas bagian ini hanya dalam fenomena atau pandangan bahwa godaan atau cobaan dan tantangan ini adalah hal yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif dan bagaimana kita menghadapinya. Godaan dan cobaan yang pertama adalah dicatat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian, di mana iblis melalui ular mencobai bahkan juga menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang kemudian juga diberikan oleh Hawa kepada suaminya Adam. Ini tercatat dalam 1 Timotius 2 ayat 14, demikian firman Tuhan. Pertama Timotius 2 ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah atau Hawa yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jelas dari kata ini, godaan ini sama dengan cobaan yang berasal dari iblis melalui ular di sini. Itu adalah tujuannya menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Jadi godaan dan cobaan di sini menunjukkan betapa dahsyatnya tujuan negatif menghancurkan dan berhubungan dengan dosa. Itu artinya kalau seseorang tergoda dan jatuh ke dalam pencobaan, maka itu juga sama dengan jatuh ke dalam dosa. Dan ini pekerjaan iblis yang utama kepada manusia. Karena iblis tidak mau manusia dekat dengan Tuhan. Dan manusia adalah makhluk paling mulia yang tidak boleh dekat dengan Tuhan. Demikian pemikiran iblis. Kemudian yang berikut juga ada tantangan yang berupa cobaan yang dilakukan kepada Tuhan Yesus. Ini dapat kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 2
ayat 18. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 18 dan ayat 19. Karena ayat 19 ini ada jawaban Tuhan Yesus. Yohanes 2, 18 dan 19, demikian firman Tuhan mengenai tantangan negatif yang sama dengan godaan dan cobaan. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jelas di sini bahwa tantangan ini adalah tantangan yang negatif. Dan bagian ini merupakan adalah cobaan kepada Tuhan Yesus. Ini tantangan bukan untuk menaikkan kelas atau melewati level sebelumnya. Seperti tantangan-tantangan pertandingan dan sebagainya. Yang kita tahu ada tantangan yang positif. Yaitu dalam angkat besi. Ya, atau angkat barbel yang dikatakan demikian. Apabila dinaikkan berat kilogramnya. Dan seseorang bisa melewati itu. Maka rekornya adalah di tangan dia. Dan dia berhak menang. Di sini Tuhan Yesus ditantang, dicobai sebenarnya. Dalam Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Tanda apa yang kau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ketika Tuhan Yesus menunggang balikkan usaha orang-orang yang menggunakan rumah Tuhan sebagai rumah jualan, sebagai pasar keuntungan mereka. Dan menurut sebuah buku sejarah ekonomi di zaman Yesus, khususnya di area rohani atau bait Allah, mereka membayar untuk membuka lapak dalam penukaran uang di sana. Dan juga penjualan benda-benda yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Tuhan dapat menghadapi bagian ini dengan kekuatannya, dengan kuasanya yang supranatural, dan dengan kewibawaannya. Kemudian ada juga godaan yang sama dengan cobaan dan tantangan untuk menjatuhkan. Yaitu yang terjadi di dalam jemaat Roma. Roma 16 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ini ada godaan dan sama dengan cobaan dan sama dengan tantangan negatif dari orang-orang yang menentang pengajaran kebenaran Tuhan, dan itu terjadi di jemaat Roma. Paulus mengingatkan jemaat Roma untuk berhati-hati atau waspada menghadapi mereka, karena tujuan mereka yang menentang ajaran ini, ajaran kebenaran Tuhan, adalah untuk menjatuhkan jemaat di Roma untuk berbuat dosa atau jatuh ke dalam dosa. Ini kondisi berdasarkan pengajaran. Ada kondisi berdasarkan juga doktrin dalam Galatia. Jemaat Galatia diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 26. Demikian firman Tuhan, Galatia 5 ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berarti menantang di sini atau tantangan di sini sama dengan cobaan, godaan untuk berkelahi. Berkelahi tidak selamanya menggunakan fisik, anggota tubuh, bertinju, memukul dan sebagainya, menendang. Tetapi juga bisa dengan kata-kata, dengan mulut. Ya. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan mendengki. Maka
tantangan di sini adalah sebenarnya tujuannya untuk merusak, memecah belah, dan terjadi perpecahan di antara mereka. Dari keempat ayat yang sudah kita baca tadi, jelas godaan, cobaan, dan tantangan yang negatif ini bertujuan jatuh dalam dosa, baik untuk pribadi maupun untuk kelompok, khususnya jemaat. Lalu bagaimana kita menyikapi bagian ini? Karena di situasi sulit, sering ini terjadi. Dan mungkin datangnya tiba-tiba, dan kita tidak siap. Umat Tuhan yang telah memiliki materai Roh Kudus, karena telah dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai orang kudus, orang percaya, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, umat milik istimewa pilihan Tuhan. Mereka bukan kebal terhadap perbuatan dosa. Mereka hanya kebal dari lautan api neraka karena tidak lagi ke sana. Tidak ada lagi dosa yang mengalami maut kekal. Tapi mereka masih bisa jatuh ke dalam dosa. Artinya berbuat dosa. Bukan berdosa, berbuat dosa. Jatuh ke dalam dosa oleh karena tantangan, cobaan, dan godaan yang distimulasi, yang dikendalikan oleh iblis melalui orang-orang tertentu, mungkin menggunakan kondisi situasi tertentu dan sebagainya. Contohnya, bahwa di dalam pandemi saat ini ada banyak perbuatan-perbuatan dosa juga yang terjadi oleh karena cobaan, godaan, dan tantangan untuk jatuh ke dalam dosa dengan iming-iming kenikmatan. Jelas dalam 1 Timotius 2:14 tadi yang menyatakan cobaan dan godaan yang menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Itu bersalutkan tawaran kenikmatan untuk menjadi seperti Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah formula atau rumus untuk menghadapi cobaan atau godaan dan juga tantangan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Yang pertama adalah 1 Korintus 10 ayat 13. Pemikiran manusia adalah bagian utama dari tindakannya dan merupakan sumber mengenai pemahaman tentang pencobaan-pencobaan atau godaan-godaan dan tantangan yang menjatuhkan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai atau ditantang atau digoda melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ditantang atau digoda, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini ada rumus pemikiran orang percaya bahwa ketika menghadapi, menilai, menakar atau mengukur atau menimbang betapa beratnya pencobaan itu adalah satu, kepercayaan di dalam pikiran, di dalam hati bahwa ini pencobaan-pencobaan biasa yang Tuhan tidak pernah biarkan melebihi kekuatan manusia. Karena ada sebab. Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan seseorang dicobai atau digoda atau ditantang melebihi kekuatannya. Apabila ini ada, maka pandangannya adalah ketika melihat pencobaan, godaan, atau tantangan. Tuhan saya lebih besar. Jalan keluar dari Tuhan itu ada. Maka kita akan melihat hasilnya. Memandang godaan, cobaan, dan tantangan sebagai sesuatu yang berada di bawah kendali dari kekuatan Tuhan. Ia tidak akan bisa melewati kekuatan Tuhan untuk melebihinya. Bahkan juga tidak melewati kekuatan kita untuk melebihinya. Ini memberikan kekuatan. Karena dari pandangan aspek menilai, maka akan terjadi satu sikap aksi. Apabila saya menilai sesuatu lebih besar dari saya, itu akan menakutkan saya. Tapi apabila saya menilai itu sesuatu lebih kecil dari saya dan tidak melebihi saya tidak akan takut. Dan ini rumus psikologi buat semua manusia. Jadi rumus yang pertama adalah
di dalam pikiran kita yang berasal dari iman dalam hati kita. Godaan, cobaan, dan tantangan ini tidak melebihi kekuatan saya. Bagaimana kalau kita tidak mengerti? Percayalah, dengan kita beriman kepada firman Tuhan ini, Ia akan memberikan penerangan dengan hikmat untuk menakar, mengukur, menimbang, menilai bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, kita melihat dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Bagaimana kalau cobaan, tantangan, dan godaan ini oleh iblis? Menggunakan siapa saja iblis itu. Adam dan Hawa pun. Kalau kita lihat, Hawa digunakan untuk menjatuhkan Adam. Dan untuk menjatuhkan manusia, iblis menggunakan ular. Alat apapun dapat dipakai oleh iblis. Mari kita melihat 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Di rumus berikut adalah sadar dan berjaga-jaga. Dengan kata lain, waspada penuh, waspada total. Tidak hanya sadar, tapi juga berjaga. Seseorang berjaga kalau dia sadar. Dan seorang akan berjaga-jaga kalau dia sadar. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Setelah berjaga-jaga karena sadar, lawan dia dengan iman yang teguh. Siapa yang dilawan? Iblis yang dilawan. Yang membuat tantangan, cobaan, dan godaan itu. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tidak ada perbedaan. Saudara di sini artinya saudara seiman, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Iblis tidak pandang bulu. Dari yang atas sampai yang bawah rohaninya. Dalam pemahaman, pengetahuan, dan usia rohani. Bahkan Adam dan Hawa. Dalam Taman Eden. Di mana mereka penuh dengan fasilitas. Tidak bisa terlepas dari godaan, cobaan, tantangan yang menjatuhkan untuk menjadi Tuhan. Apalagi kita di dunia yang sekarang serba sulit. Kondisi akan menambah bagian ini untuk kita berpikir negatif tentang hidup ini, kondisi ini. Seolah-olah Tuhan tidak ada di pihak kita. Kalau 1 Petrus 5, 8 dan 9 menyatakan demikian, maka akibatnya ada di ayat 10 dan 11 sebagai jaminan berhadapan dengan iblis. Dengan iman yang kokoh, iman yang kuat, yang teguh. Artinya beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dari cobaan, godaan, dan tantangan oleh iblis. 1 Petrus 5 ayat 9 dan 10 tadi kita sudah baca. Ayat 8 dan 9 maksud saya. Sekarang ayat 10 dan 11 sebagai hasilnya. Maka Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Artinya, karena orang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus dan menerima keselamatan yang kekal, ketika menghadapi godaan atau tantangan dan cobaan, maka Tuhan akan melakukan satu hal ini. Ia akan melengkapi dengan kelengkapan menghadapi, meneguhkan atau menguatkan, mengokohkan, kemudian menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Bagian ini juga menunjukkan bahwa cobaan, godaan, dan tantangan membuat seseorang anak Tuhan menderita. Tapi dijamin di sini, Allah sumber kasih karunia yang sudah menyelamatkan dan memberikan kemuliaan kekal, juga Allah yang akan melengkapi dengan perlengkapan perang rohani untuk menghadapi cobaan, godaan, dan tantangan itu. Meneguhkan hati, menguatkan iman pertumbuhan, dan mengokohkan pendirian orang percaya. Walaupun menderita hanya seketika, tidak selalu. Pada saat terkena cobaan, godaan, dan tantangan itu, memang ada penderitaan. Pada saat itu, Tuhan akan memberikan kelengkapan rohani, meneguhkan hati, menguatkan iman pertumbuhan, dan mengokohkan pendirian dan prinsip untuk menghadapi cobaan,
godaan dan tantangan itu. Kenapa? Karena Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, bagian ini sering kita lewati. Kita sering meremehkan iblis. Karena itu Tuhan menegakkan di sini dengan lawannya dia dengan iman yang teguh. Bukan iman yang asal-asal. Iman kepada Tuhan yang teguh artinya tidak ragu sedikit pun. Kekuatan yang diberikan, kelengkapan yang diberikan, keteguhan yang diberikan, kekokohan yang diberikan itu. Apabila, ayat 9 tadi, dengan iman yang teguh. Menghadapi godaan atau cobaan dan tantangan itu. Bahkan sumbernya yaitu iblis. Bapak Saudara yang terkasih, aduh betapa ya, kenapa orang Kristen ini yang sudah percaya ini, kenapa harus menderita dengan akibat dari cobaan, godaan, dan tantangan. Kenapa nggak happy-happy saja? Mari kita melihat, kalau Tuhan membiarkan kita menghadapi cobaan, godaan, dan tantangan. Ya, selain Tuhan menunjukkan kuasanya dalam 1 Petrus 5 tadi, untuk menolong kita. Dalam Yakobus pasal 1, dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Ayat ini begitu gembira ketika saya membacakannya. Dan saya percaya kita pun akan gembira, ini ayat. Sangat luar biasa. Karena ini aneh memang ayat ini. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata kebahagiaan di sini juga sama dengan sukacita, joy. Saya ulang, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau godaan atau tantangan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iman pertumbuhan maksudnya, bukan iman keselamatan. Karena ini jemaat yang sudah diselamatkan. Bahwa ujian terhadap iman pertumbuhanmu itu menghasilkan ketekunan. Berarti dari cobaan yang ada, walaupun bukan dari Tuhan, godaan yang ada dan tantangan bukan dari Tuhan, ketika itu Tuhan biarkan, bukan Tuhan wujudkan, bukan Tuhan lakukan, itu Tuhan melihatnya untuk kita sebagai sebuah ujian untuk kita naik kelas. Yang menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Apa buahnya? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ada tujuan Tuhan yang indah ketika membiarkan anak-anak Tuhan menghadapi godaan atau cobaan dan tantangan yang dilakukan oleh iblis, antek-anteknya, atau manusia yang tidak percaya. Kiranya ini menghibur kita bahwa tidak bermaksud negatif ketika Tuhan membiarkan kita menghadapi berbagai-bagai tantangan, godaan, dan cobaan. Orang yang bijak pasti menggunakan ini sebagai alat uji pribadi rohaninya, pribadi imannya, pribadi kehidupannya sebagai anak Tuhan. Jemaat Gereja Poktomang dan kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat bagian kesimpulan ini. Yang pertama, 1. Meskipun godaan dan tantangan atau cobaan itu negatif, Tuhan akan membuat kita positif untuk menghadapinya. Kedua, di balik Tuhan membiarkan ini semua, Tuhan memiliki tujuan yang mulia. Kita belajar untuk mempercayai Tuhan secara utuh dan mendapatkan kekuatan daripadanya untuk menghadapi cobaan, tantangan, dan godaan ini menjadi alat uji untuk kita naik kelas secara rohani. Yang ketiga, di bagian adanya godaan dan tantangan serta cobaan yang ingin menjatuhkan kita, hanya orang yang lemah yang jatuh. Tapi orang yang kuat tidak akan jatuh. Orang yang kokoh tidak akan jatuh. Orang yang teguh tidak akan jatuh. Dan itu berasal dari iman yang kuat kepada Tuhan. Wah, Tuhan lebih besar daripada godaan, cobaan, dan tantangan yang datang kepada kita. Bahkan lebih besar dari iblis sebagai sumber cobaan, godaan, dan tantangan
yang akan menjatuhkan anak-anak Tuhan. Memang apabila kita jatuh ke dalam dosa karena godaan, tantangan dan cobaan, tidak membuat kita ke neraka, tapi memberi kita kerugian besar dalam hidup ini. Kehilangan sukacita, kehilangan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kehilangan kedewasaan rohani, kehilangan kebahagiaan, kehilangan semangat rohani, dan ini merugikan hidup kita. Pandemi corona, orang merumuskan terlalu banyak hal. Tidak perlu kita pusing. Kita bukan ahli medis. Apapun ini pandemi. Kalau ini merupakan cobaan atau godaan dan tantangan iman kita, maka persoalannya bukan di pandemi itu. Bukan di corona itu. Tapi di iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan melindungi jemaat Pok Tomang. Kenapa? Supaya kita tekun. Supaya kita tetap melayani. Supaya kita tetap berkarya untuk Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Sebagai tugas utama gereja, jemaat, majelis, pendeta, pengurus, komisi, dan perangkat-perangkat yang ada dalam satu kesatuan gereja Pok Tomang. Itu sebabnya Tuhan berkata, berbahagia mereka, sukacita mereka. Kalau bisa, kalau mampu, kalau benar, menilai bahwa Tuhan tidak jahat membiarkan kita menghadapi godaan, tantangan, dan cobaan. Justru Tuhan ingin menunjukkan dirinya kepada kita. Anakku, jangan takut. Aku selalu bersama-sama dengan engkau. Karena aku adalah Immanuel. Yang menyertai engkau adalah Allah Immanuel. Yang terus berada dalam engkau adalah Allah Immanuel. Yang tidak pernah memisahkan diri satu kali dan untuk selama-lamanya. Selamat menghadapi godaan, tantangan, dan cobaan. Kiranya ungkapan ini tidak membuat Bapak Ibu Saudara salah paham. Maksud saya, mari kita bersama menghadapi godaan, tantangan, dan cobaan apapun yang datang pada kita. Kalau Tuhan biarkan itu terjadi, Tuhan sedang membiarkan kita menghadapi ujian kenaikan kelas rohani. Pribadi, keluarga, dan gereja Pok Tomang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Allah Bapa Surgawi dalam Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk ibadah kami Gereja Pok Tomang pada hari ini Minggu 21 Maret 2021. Kami berterima kasih ada dua ibadah yang bisa dijalankan, ibadah normal dan ibadah virtual. Semuanya menjadi berkat untuk kami dan memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesegaran rohani. Kesempatan ini kami berdoa untuk Bapak Ibu kami usia emas atau lansia. Ada Ibu Noni Rahman, Ibu Iswanti, Ibu Lili Arifin di Amerika Serikat, Bapak dan Ibu Tabrani, Bapak dan Ibu Jerry, kemudian Ibu Darmi, Ibu Ade, juga tak lupa di Panti Werda, Bapak dan Ibu Jos Tumiwa, serta Bapak kami, Bapak Sunarto. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah di usia tua mereka bukan usia yang memberikan keraguan dan kelemahan, tetapi kekuatan dari Tuhan yang Tuhan berikan secara rohani dan jasmani, kesehatan bagi mereka. Karena mereka adalah orang-orang tua kami yang sejak dulu sampai saat ini masih bersama-sama dengan kami untuk meneruskan pelayanan dan ibadah di dalam gereja Pok Tomang. Kami juga menyerahkan anak cucu mereka ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa untuk kesehatan dari saudara-saudara kami, Ibu Evi atau mama dari Indah. Kemudian juga kami berdoa
untuk Ibu Yoke, kesehatannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan Ibu Ade serta saudari kami Kesia, kami juga bersyukur Engkau telah menyembuhkannya beberapa waktu yang lalu. Dan saudara-saudara kami lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, apabila mereka ada kelemahan tubuh, sakit dan sebagainya, Tuhan tolong sembuhkan. Karena Engkau bukan hanya juru selamat tapi juga juru sehat. Kami berdoa untuk Ibu Novi, Suhero dan keluarga yang ada di Amerika Serikat, yang setia beribadah dalam berbagai wujud ibadah komisi, kategorial maupun ibadah raya dalam gereja Poktomang secara virtual. Tuhan memberkati keluarga kami di sana, sehat, kuat, dan sukses dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa juga untuk gereja Poktomang dalam rencana-rencana pelayanan dari ketuanya, Bapak Novan Menrova, dengan semua majelis, kemudian perangkat-perangkat pelayanan, komisi-komisi, dan juga bagian sekretariat dan pemeliharaan tempat. Kami serahkan semua saudara kami dalam pelayanan mereka. Kami bersatu padu tetap melayani Tuhan di saat pandemi saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua pelayan, para pendeta yang melayani gerejamu ini, agar kami semua tetap memberikan porsi firman Tuhan yang sungguh-sungguh mengena sesuai dengan kebutuhan dan keadaan gereja kami, gereja Poktomang, sehingga kami tetap bertumbuh, dewasa, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena memang hidup kami adalah berbuah untuk Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kecil kami sekolah minggu yang masih tetap beribadah secara virtual. Tolong anak-anak kami agar setia, semangat, dan serius, karena mereka adalah generasi kami yang berikut. Terima kasih Tuhan Yesus untuk raker gereja Poktomang. Tuhan memberkati semua program perencanaan, pelaporan, dan juga evaluasi yang akan diadakan. Tuhan akan membuahkan koreksi, akan membuahkan juga sebuah semangat ke depan dengan visi dan misi untuk memuliakan nama Tuhan, bekerja dalam pelayanan, dan membuat jemaat bertumbuh, berbuah, dan dewasa secara rohani. Segala kebutuhan dana kami Tuhan dalam gereja ini, Tuhan tolong campur tangan. Walaupun ada banyak kekurangan-kekurangan setelah pandemi ini ada, di mana pendapatan jemaat agak berkurang, tapi Tuhan tolong agar kasih kami tidak berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk semua yang lain ya Tuhan. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang takut Tuhan buat berani, yang kecewa Tuhan buat bahagia, yang kurang puas Tuhan buat puas dengan kebenaran-Mu, dan yang terus beribadah kepadamu Engkau jaga dengan kerajinan, dan yang malas Engkau ingatkan akan kewajiban mereka, serta yang berpelayanan Engkau terus kuatkan dan Engkau memberkati, sehingga terus gereja ini berjalan sampai dengan Tuhan Yesus datang menjemput kami, kawan awan yang permai, dan membawa kami semua pulang ke dalam surga. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Opung Simanjuntak, yang di usia sangat luar biasa Engkau berikan umur panjang. Tuhan tolong memberkati beliau di usia tua, supaya ia dan anak cucunya tetap memuliakan Tuhan. Saudara kami yang bertugas keluar daerah, meninggalkan keluarga sementara yang ada di Jakarta, Tuhan tolong lindungi mereka. Dan pada akhirnya kami mohon Kau melindungi kami semua, pribadi, keluarga, gereja, pelayanan kami, para pelayan, para pengurus, para majelis, jemaat. Engkau jauhkan dari virus corona, supaya kami sehat dan tetap melayani Tuhan. Rencana-rencana pribadi, jemaat, keluarga, pengurus, majelis, dan sebagainya, Tuhan campur tangan, supaya rencana-rencana kami sesuai dengan rencana Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik pemerintahan DKI di mana kami berada, khususnya pemerintahan Pemda Jakarta Barat, kemudian Republik Indonesia, negara tercinta kami di mana Engkau mengadakan dan menempatkan kami. Kami berdoa agar semuanya vaksinasi yang diadakan menyehatkan bangsa, masyarakat, rakyat, sehingga bersatu padu untuk bersyukur kepada Tuhan dalam membangun bangsa ini yang hasilnya juga dirasakan oleh umat Kristen, khususnya Gereja Poktomang. Lingkungan sekitar kami tetap berdoa Tuhan jauhkan dari corona sehingga kami semua yang berada di lingkungan ini sehat, baik lingkungan rumah, kerja maupun khususnya lingkungan Gereja Poktomang. Terima kasih Tuhan, Kau dengarkanlah doa kami dengan telinga belas kasihan-Mu, karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari saya undang bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman asuli dari dalam hati serta mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan informasikan untuk persembahan bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang ingin memberikan persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan transfer via bank yang datanya bisa Bapak Ibu lihat dari tampilan screen. Dan jika Bapak Ibu sudah memberikan persembahan, kami mewakili Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan juga atas persembahan yang telah diberikan baik dalam ibadah ini maupun ibadah sebelumnya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu senantiasa. Oke, kita akan lanjutkan dalam Warta Jemaat. Warta Jemaat untuk pertama, pelayan firman di kebaktian memperingati Minggu Prapaskah kelima 21 Maret 2021 telah dilayani oleh hambanya Pendeta Tommy Dixon Raga MTH. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Berikutnya, pelayan firman Tuhan untuk kebaktian Minggu 28 Maret 2021 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Peter Abednego. Marilah kita doakan untuk persiapan dan pelayanannya serta menghadirinya. Untuk persembahan dapat diikuti dari Warta Cetak dan berikutnya Warta Komisi-Komisi. Ibadah Komisi Pemuda dilaksanakan secara daring, secara online setiap minggu pukul 15.30. Untuk link Zoom-nya nanti dapat diberitahukan kembali oleh pengurus pemuda. Kemudian untuk Komisi Remaja juga mengadakan ibadah secara daring, secara online yang akan dilaksanakan setiap minggu pukul 1:30 siang. Dan ibadah Komisi Anak dilaksanakan secara daring juga setiap minggu pukul 11 siang. Oke, berikutnya untuk warta tambahan dari Panitia Paskah,
informasikan untuk Bapak Ibu Jemaat bahwa ibadah Kamis Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 April 2021. Sementara itu ibadah Jumat Agung akan diadakan pada Jumat 2 April 2021 yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Grace Bustami. Dan ibadah Paskah akan diadakan pada Minggu 4 April 2021 yang akan dipimpin juga oleh hambanya Evangelis Ronald Toro. Kami mengundang jemaat untuk ikut serta dalam rangkaian ibadah tersebut, baik ibadah tatap muka di Gereja Pauk Tomang maupun akan dilangsungkan secara daring melalui YouTube channel Pauk Tomang Official. Dan bagi seluruh jemaat yang sudah hadir, baik secara daring, menyaksikan dari rumah masing-masing, maupun juga yang sudah hadir di gereja, kami mengucapkan terima kasih. Dan kami mengundang kembali untuk Bapak Ibu saudara-saudari boleh bersukacita hadir dalam ibadah raya minggu yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tibalah kita pada ujung dari ibadah minggu hari ini. Dan untuk itu saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Marilah kita terus mempraktekkan firman yang telah kita dengar. Dan juga kita boleh memberikan diri kita untuk senantiasa dipimpin oleh penyertaan Tuhan. Dan untuk menutup ibadah, marilah kita menyanyikan lagu dari Kinun Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa sumber damai sejahtera, melimpahi engkau dengan damai sejahtera, sukacita dan bahagia. Tuhan Yesus Kristus, sumber selamat, berkat, hikmat, kuat, sehat, rohani, jasmani, melimpahkannya bagimu. Dan Roh Kudus sumber penghiburan, penyertaan, dan perlindungan melimpahkannya bagimu untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai dan silakan
Bapak Ibu boleh mengambil waktu untuk bersaat teduh. Segenap pengurus dan juga keluarga besar Poktoma menyampaikan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu semua. Kiranya Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi sehat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.